Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rona Tumiur Mauli selaku dosen pengampu yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental dalam dunia bisnis modern. Kita sering mendengar perusahaan besar bicara soal profit atau keuntungan. Tapi, apakah di zaman sekarang profit adalah satu-satunya tujuan? Apakah cukup bagi sebuah perusahaan untuk hanya kaya sementara lingkungan di sekitarnya rusak dan masyarakatnya terabaikan? Jawabannya tentu saja tidak. Dan hari ini kami akan membahas dua konsep inti yang menjawab tantangan tersebut. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat. Presentasi kami yang berjudul Triple Bottom Line dan Piramida Carroll, dua kerangka kerja yang menjadi tulang punggung corporate social responsibility. Next, mari kita mulai dari mengapa ini penting di era bisnis modern. Sukses bukan lagi sekedar angka di laporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Disinilah dua konsep besar masuk. Pertama, Triple Bottom Line atau TBL dari John L. Kington yang mengukur sukses perusahaan dari 3 dimensi, profit, people, dan planet. Kedua, ada piramida Carroll yang memetakan 4 level tanggung jawab sosial mulai dari ekonomi, hukum, etika, hingga filantropi. Nah, kedua konsep ini tidak bertentangan. Justru, seperti yang akan kita lihat, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Next, untuk memandu diskusi kita, kami telah merumuskan 4 pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana TBL berkontribusi pada penerapan CSR di perusahaan? Kedua, apa saja tingkatan dalam piramida Carroll dan seberapa relevan itu saat ini? Yang ketiga, apa keterkaitan antara TBL dan piramida Carroll? Dan yang terpenting, bagaimana keduanya membantu perusahaan menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan? Kita akan menjawab semua pertanyaan ini satu persatu. Next. Di Indonesia sendiri, CSR bukan lagi konsep asing. Secara hukum, CSR sudah diatur resmi melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan di sektor sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, perusahaan-perusahaan visioner seperti Unilever, Danone, atau Astra tidak melihat CSR hanya sebagai kewajiban hukum. Mereka melihatnya sebagai bagian inti dari strategi bisnis. Oke, next. Nah, mari kita bahas konsep pertama, Triple Bottom Line. Sering disingkat 3P atau sering kita kenal dengan 3P. Yang pilar pertama, profit ekonomi. Ini adalah dasar. Perusahaan ini harus tetap untung agar bisa bertahan, berinovasi, dan membayar karyawannya. Ini soal praktik bisnis yang etis dan pengembangan ekonomi lokal. Pilar kedua, people sosial. Ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap manusia, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Wujudnya bisa berupa program kesejahteraan, pendidikan, atau kesehatan. Pilar ketiga, planet atau lingkungan. Ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap bumi, bagaimana mereka mengurangi dampak ekologis, mengelola limbah, dan melestarikan lingkungan. Nah, tujuan akhir dari TBL adalah mencapai titik tengah ini, sustainable atau keberlanjutan. Selanjutnya, kita lihat piramida Carroll yang diperkenalkan oleh R.C. B. Carroll. Model ini melihat tanggung jawab sosial sebagai sebuah piramida dengan 4 tingkatan. Pertama, fondasi paling dasar, tanggung jawab ekonomis. Sama seperti TBL, perusahaan harus menghasilkan keuntungan untuk bertahan. Kedua, naik 1 tingkat, tanggung jawab hukum. Perusahaan wajib mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, play by the rules. Ketiga, tingkat berikutnya, tanggung jawab etis. Ini lebih dari sekedar taat hukum. Ini soal melakukan apa yang benar, adil, dan jujur, bahkan jika tidak diatur oleh hukum. Dan yang keempat,
puncaknya tanggung jawab filantropis. Ini adalah giving back. Perusahaan secara sukarela berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pesan Carroll, Anda tidak bisa menjadi filantropis yang baik puncak jika Anda tidak memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum dasar. Next. Lalu, bagaimana kedua konsep ini berhubungan? Gampangnya begini, TBL ini berfokus pada hasil atau tujuan keberlanjutan, apa yang ingin dicapai, yaitu profit, people, planet. TBL adalah arah strategis perusahaan. Kedua, piramida Carroll, fokus pada proses atau struktur moral, bagaimana cara mencapainya, yaitu dengan taat ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Nah, ketika keduanya diintegrasikan, kita mendapatkan sebuah kerangka CSR yang komprehensif dan seimbang. Oke, next. Sering ada anggapan CSR itu biaya, padahal CSR yang tepat adalah investasi. Apa manfaatnya? Tentu, yang pertama meningkatkan citra dan reputasi konsumen akan lebih loyal pada merek yang mereka anggap peduli. Kedua, menarik investor dan talenta berkualitas. Orang-orang yang terbaik ingin bekerja di perusahaan yang etis. Ketiga, mendorong inovasi dan efisiensi. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah. Next. Namun, pelaksanaannya tidak tanpa tantangan. Pertama, biaya implementasi yang sering dianggap tinggi, terutama untuk program jangka panjang. Kedua, bahaya greenwashing. Ini adalah ketika perusahaan berpura-pura peduli lingkungan hanya untuk pencitraan, padahal praktiknya tidak. Tiga, tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan dan kurangnya sumber daya manusia profesional di bidang keberlanjutan. Oke, next. Seperti yang sudah disinggung, integrasi keduanya sangat penting. TBL memberikan arah strategi keseimbangan 3P, sementara Carroll memberikan panduan nilai dan etika 4 level tanggung jawab. Jika kita bandingkan, TBL fokus pada 3 aspek keberlanjutan, profit, people, planet. Fokusnya pada hasil ya. Nah, yang kedua, piramida Carroll fokus pada 4 tingkat tanggung jawab, ekonomi, hukum, etis, filantropi. Fokusnya pada nilai moral. Jadi kalau TBL fokusnya pada hasil, tapi kalau piramida Carroll fokusnya pada nilai moral. Nah, keduanya ini saling melengkapi untuk praktik CSR yang etis dan berkelanjutan. Oke, next. Nah, implementasinya ini bagi perusahaan sangat besar. CSR bukan lagi dekorasi, tetapi menjadi inti strategi bisnis. Ini meningkatkan daya saing yang menciptakan share value, nilai ekonomi bagi perusahaan, sekaligus nilai sosial bagi masyarakat. Dan ini sangat relevan di era modern. Kita sebagai konsumen kini lebih memilih produk yang etis dan ramah lingkungan. Perusahaan yang menerapkan ini dengan baik akan lebih tahan terhadap krisis dan menjadi kunci dalam pencapaian SDGs serta ESG. Oke, next. Baik, teorinya sudah kuat. Sekarang mari kita lihat contoh nyatanya seperti dalam PPT Unilever Indonesia. Unilever menerapkan kedua konsep melalui program Unilever Sustainable Living Plan. Mari kita bahas TBL dulu ya. Nah, yang pertama TBL, aspek ekonomi profit. Mereka tetap untung dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan. Kedua, aspek sosial people. Mereka punya program gerakan sekolah bersih dan sehat atau rumah beautypreneur untuk memberdayakan masyarakat. Ketiga, aspek lingkungan planet. Mereka berkomitmen mengurangi limbah plastik lewat program Less Plastic, Better Plastic, No Plastic. Unilever membuktikan bahwa profit, people, dan planet bisa berjalan seimbang. Oke, next. Sekarang kita bahas Unilever menggunakan piramida Carroll. Yang pertama, ekonomis. Mereka terus berinovasi pada produk yang berkelanjutan. Kedua, hukum. Mereka mematuhi semua regulasi lingkungan dari pemerintah. Ketiga, etis. Mereka membangun rantai pasok yang adil dan berkelanjutan, misalnya dengan petani lokal. Nah, yang terakhir, filantropis. Melalui Unilever Foundation, mereka melakukan edukasi masyarakat, pemberdayaan perempuan,
dan mendukung UMKM. 4 level tanggung jawab dijalankan. Jadi kesimpulannya, konsep triple bottom line dan piramida Carroll adalah fondasi penting bagi CSR. Keduanya membantu perusahaan menyeimbangkan tujuan ekonomi, profit dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan people dan planet. Dan seperti yang ditunjukkan oleh Unilever, penerapan kedua konsep ini secara serius bukan hanya akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, tapi juga mendukung keberlanjutan bisnis itu sendiri dalam jangka panjang. Bisnis yang hebat tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga menghasilkan makna. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.